Perseteruan panas antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melawan Rasman Arif Nasution akhirnya benar-benar terjadi di Bareskrim Mabespori kemarin. Dihadirkan dalam pelaporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Hotman. Persidangan beragendakan mediasi yang berlangsung tertutup tersebut berjalan tegang dan juga mencekam dan berakhir dengan kegagalan. Lantas seperti apa jalannya persidangan menurut pihak-pihak yang terlibat? Dan apa pula alasan Hotman Paris meninggalkan ruang mediasi? Di sisi lain, jalannya proses mediasi kemarin nampak ditanggapi berbeda oleh pengacara Rasman Arif Nasution. Tampak ditemani oleh sang istri. Lantas bagaimana Rasman menilai jalannya proses mediasi tersebut? Dan apa pula alasan dibalik Rasman yang mengajak serta istrinya dalam proses mediasi tersebut? Kisru yang kini dihadapi oleh pengacara Rasman Arif Nasution memang tidak hanya melibatkan nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan juga Iklim Hakim. Beberapa waktu silam, Dr. Richard Lee pun juga nampak mengungkapkan rasa penyesalannya pernah memilih Rasman sebagai kuasa hukum. Lantas, hal apa yang menyebabkan perkataan tersebut keluar dari mulut Dr. Richard Lee? Dan apa pula saran dari Dr. Richard Lee untuk memilih kuasa hukum? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melawan pengacara Rasman Arif Nasution akhirnya benar-benar terjadi di Bareskrim Polri pada Selasa, 6 September kemarin. Dihadirkan guna memenuhi pelaporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Hotman Paris, beragendakan mediasi yang digelar secara tertutup dan dipimpin oleh mediator ini pun langsung memanas di awal-awal prosesnya. Aksi saling debat pun membuat sisi ruang mediasi diselimuti hawa menegangkan dan mencekam, yang pada akhirnya proses mediasi berakhir dengan kegagalan. Lantas sekisru apa sebenarnya suasana yang terjadi di dalam ruang mediasi hingga membuat proses mediasi perdamaian gagal terlaksana? Mediasi dinyatakan gagal. Karena ada salah satu pihak yang tidak kooperatif. Kalau boleh tahu siapa? Pokoknya intinya pihak terlapor satu. Suasana tadi di atas itu sangat mencekam. Baru aja masuk ruangan, bambung gitu kan. Jadi udah saling pingin cakar-cakaran. Antara abang dengan abang gitu kan. Nah, sehingga topik yang mau dibahas terkait mediasi tidak jadi, kemudian dilanjutkan. Nah, hingga setelah absensi, Bang Hotman menyatakan untuk keluar dari ruangan. Karena kami posisinya sebagai pihak terlapor, karena pelapor tidak menghendaki adanya perdamaian, intinya sih masalah Bang Hotman dengan Pak Rasman itu yang berat ya. Karena mereka tidak mau berdamai, akhirnya kita jadi korban dan bisa juga untuk melanjutkan pembicaraan tentang perdamaian. Intinya antara yang satu nggak mau berdamai, tapi yang satu mungkin agak kesel, tiba-tiba nadanya tinggi, manas-manasin juga. Dengan suara yang keras-keras, dengan ciri khas ya, keras-keras, mencak-mencak gitu kan. Sehingga suasana cukup panas dan sangat mencekam, bukan hanya tegang lagi lah, pokoknya sulit untuk diuraikan dengan kata-kata ya. Saya sudah puluhan tahun terkenal, sudah begitu di mana-mana saya. Kalau sekedar gosip-gosip kecil saya cuekin aja. Tapi kali ini sudah kelewatan. Sebelum ngomong mikir dulu, hadapi proses hukum dari saya.
Semua tuduhan sama saya adalah fitnah. Hotman bukan tipe laki-laki seperti itu. Ya, jalannya proses mediasi yang gagal rupanya sangat disayangkan oleh Iklim Hakim. Mengaku telah mempersiapkan fisik maupun mentalnya jelang pertemuannya kembali dengan mantan kuasa hukumnya tersebut. Selain itu, mantan asisten pribadi Hotman Paris juga kembali harus menelan pil pahit karena sama sekali belum mengemukakan pendapatnya dalam mediasi kemarin. Lantas apa yang membuat Iklim Hakim dan Hotman Paris walk out dalam momen mediasi tersebut? Persiapannya udah baik semua, tinggal dijalanin. Kita berharap yang terbaik aja nih hasilnya. Siap ketemu sama Rasman? Siap. Udah mempersiapkan apa sih Kak untuk mediasi nanti? Mental. Ya udah kita persiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan. Tapi memang ini momen yang kamu tunggu kan bisa dibilang. Iya, sebenarnya dari yang kemarin kan yang pertama sebelum diundur lagi udah siap banget, cuman ternyata harus diundur ya udah. Sangat disayangkan, prihatin juga ya, maksudnya di salah satunya ini yang mencak-mencak ini kan namanya apa ya, contoh buat kita ya. Jadi ngeliat kayak gitu agak shock juga. Yang kita harapkan kan baik-baik, apalagi depan ketua penyidik harusnya ya udah baik-baik aja gitu. Ternyata nggak sesuai ekspektasi aku. Tadi tidak sempat berkata-kata atau apa gitu? Belum sempat berkata apa-apa, malah justru trauma yang tadinya itu udah sempat sembuh, malah ketemu suasana tadi udah makin parah deh. Ada kesepakatan nggak yang nggak deal? Iya, belum ada bicara poin-poin kesepakatan. Baru masuk ruangan itu udah langsung pingin main cakar-cakaran gitu. Bagaimana mau bicara masalah kasus? Pokoknya udah saling mencah, saling nunjuk gitu kan, saling tantang, ayo bermain di luar, bermain di bawah, kalau mau adu sini, adu kuat lah, adu ganteng lah. Ya kayak gitulah. Ya sampai saya sendiri sebagai ya advokat muda ya sangat cukup inilah gitu kan, prihatin aja kan. Lihat abang-abang gitu, sampai terakhir itu saat saya keluar saya sempat menasihati ya Bang Rasman gitu loh, ya jangan kayak anak-anak lah gitu kan. Sempat diajak, ajak ini juga Bang. Sempat saya juga mau dipantang untuk duet juga gitu. Siapa yang paling arogan Bang? Ya Bang Rasman yang saya lihat. Merasa banget dilecehkan, direndahkan nggak Kim? Sebenarnya sih iya sih pasti ya. Cuman karena mungkin aku di sini udah lumayan membaik ya mental aku, jadi digituin udah kayak malah kasihan gitu, ngelihat kayak gitu tuh kasihan sama merekanya, kok kayak gitu yang seharusnya nggak kayak gitu. Bang Hotman udah keluar duluan, baru kemudian kita. Nah terakhir itu Bang Rasman ya dengan gayanya kalau dia belum selesai bicara dia belum mau tinggalkan tempat duduk. Dan selanjutnya untuk ke depan Bang? Kita tunggu proses dari pihak kepolisian ya, seperti apa nantinya ya. Nah intinya bahwa kasus ini kan masih dalam proses penyelidikan ya, belum naik sidik ya. Di sisi lain, hal yang berbeda nampak diungkapkan oleh Rasman Arif Nasution. Ya, tampak ditemani oleh sang istri. Lantas bagaimana Rasman menilai jalannya proses mediasi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jalannya proses mediasi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ke Barreskrim Mabes Polri memang telah dilangsungkan dan berlangsung deadlock atau kegagalan. Meski begitu, rupanya hal lain tampak diungkapkan oleh pengacara Rasman Arif Nasution usai keluar dari ruang mediasinya kemarin. Ya, tampak bertanya perihal keberadaan Hotman dan juga Iklim Hakim. Rasman Arif Nasution yang keluar terakhir mengatakan bahwa dirinya menang angin dengan kedua lawannya tersebut yang memilih untuk meninggalkan ruang mediasi terlebih dahulu. Lantas seperti inilah komentar Rasman saat keluar dari ruang mediasi. Udah pulang, Hotman? Udah pulang? Udah Bang.
Kim udah pulang, Kim? Udah. Seru. Saya didampingi oleh istri saya. Mediasi tadi bukan gagal, tapi Hotman kena mental. Dia kena mental. Dia nggak kuat. Makanya jangan arogan. Bawa bodyguard. Bawa bodyguard ke dalam ruang. Hotman Paris tadi meninggalkan ruangan. Ingat ya, meninggalkan ruangan karena menurut kami tidak siap berhadapan dengan saya. Kim keluar, kami lanjut. Ya, sikap Rasman yang merasa menang angin tersebut memang sangat disayangkan oleh pihak Iklim Hakim. Apalagi pihak Iklim Hakim juga menuding jika kehadiran istri Rasman malah semakin membuat suasana memanas sehingga membuat pihak penyidik geleng-geleng kepala dengan tindak tanduk yang dilakukan Rasman. Lantas, apa alasan dibalik Rasman mengajak istrinya tersebut? Dan benarkah pula dengan gagalnya mediasi kemarin menandakan laporan Hotman masih akan bergulir hingga persidangan? Dengan Bang Rasman ini sudah berkeluarga selama 25 tahun. Sampai sekarang kami masuk akur-akur saja. Apapun orang yang bilang Bang Rasman tukang kawin, tukang ini tidak ada. Saya tidak mau suami saya melakukan perzinahan. Saya tidak mau. Di hukum kami Islam itu tidak bolehkan ya. Jadi saya apapun kalau Bang Rasman ini menikah itu memang saya tahu. Semuanya juga pasti berharapnya yang baik-baik. Cuman kalau kayak tadi lagi, ya kayaknya Ya, jangan lebih baik enggak lah gitu kan. Sesuai prosedur aja. Iya, lebih baik enggak deh gitu. Kita aja malu sendiri lihatnya gitu loh. Kalau kemarin kan kita kan lihat bagaimana Dr. Ran itu kan hanya di layar kaca aja ya, tapi secara langsung kita lihat itu langsung depan nggak mata bisa kontrol kita. diri. Nggak bisa kontrol diri. Yang arogansi Padahal di banget. kiri kanan ada istrinya. Tapi Iya. manas-manasin gitu. Itu menurut aku enggak banget sih. Dr. Ran ya yang bawa istri ya. Kalian bagaimana melihat penyidik sendiri? Mereka juga Miris geleng-geleng juga, kepala ya. miris juga dan tak nyangka kan gitu. Ya di ibarat kata ruang Tidak mediasi ini seharusnya mau lah. dijadikan apa sebagai ring tinju. Nggak akan ada mediasi lagi gitu. Ya seperti yang aku bilang, harus itu dimanfaatin sebaik mungkin. Beliau tegas ingin tetap melanjutkan kasus ini. Udah nggak apa-apa kalau aku ikutin aja prosesnya. Yang disampaikan kayaknya nggak ada. Cuman kalau emang bener-bener selesai kayak mau berterima kasih aja sih. Maksudnya aku udah capek, banyak hal apa ya di kehidupan aku yang tertunda karena masalah ini gitu. Tersendat kerjaan, urusan apa segala macem. Jadi cukup sebagai apa ya, sebagai hadiah kalau misalkan memang ini diselesaikan, aku berterima kasih banget. Untuk Rasman, sadarlah kau Lae, ya. Kamu tahu karirku sama kamu sudah terlalu jauh, ya. Ada batasnya, sadarlah kau. Itu di medsos kau sudah dipermalukan begitu banyak orang, dari mulai Dr. Richard Lee, sekarang si Kim sendiri telah memecat kau sebagai pengacaramu, belum lagi yang lain-lain. Udah, hanya saya bilang, sadarlah kau. Itu caranya untuk menjadi terkenal bukan begitu, malah menjadi bahan ledekan. Makanya kolom komen dari IG kamu pun kau nggak berani buka. Biarkan mereka nggak takut, tapi proses hukum kan akan jalan. Udah biarkan aja lah. Orang dia mempermalukan kliennya pun dia nggak takut, berarti Anda sudah tahu manusia kayak apa dia. Menghadapi apanya sih? Ya menghadapi apanya? Menghadapi berlian gua pasti dia kalah. Menghadapi Lamborghini gua dia kalah. Menghadapi gedung-gedung perkantoran gua dia kalah. Menghadapi karir gua yang sangat cemerlang. Udahlah. Saya nggak mau ladenin, ngapain sih? Malah dia yang naik pansos. Selain permasalahan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Iklim Hakim, beberapa waktu silam, Dr. Richard Lee juga nampak mengungkapkan rasa penyesalannya pernah memilih Rasman sebagai kuasa hukum. Lantas, hal apa yang menyebabkan perkataan tersebut keluar dari mulut Dr. Richard Lee? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you.
Meninggalkan proses mediasi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Hotman Paris Hutapea kepada seterusnya Rasman Arif Nasution, pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Dr. Richard Lee perihal penyesalannya pernah memakai jasa Rasman sebagai kuasa hukum. Ya, sempat memakai jasa sang kuasa hukum dalam kasusnya bersama Kartika Putri. Kini, Dr. Richard Lee pun balik berseteru dengan mantan kuasa hukumnya tersebut. Lantas hal apa yang menyebabkan perkataan tersebut keluar dari mulut Dr. Richard Lee? Buktinya datang sendiri, jadi saya nggak pernah cari tahu semuanya. Jadi kan ada KAI ternyata mengecek, katanya dugaannya kan ada dari ijazahnya itu ada yang berbeda antara ijazah dengan ujian pengacara dengan BAS-nya ya berbeda ya, tidak sinkron. Terus mereka mendaftarkan ke KAI-nya juga berbeda. Bahkan KAI sendiri kan sudah melaporkan. Baik dari sana kan saya juga terkejut nih. Dan juga dibuka-buka ternyata beliau bukan pengacara BG, beliau juga bukan pengacara, bukan jubirnya Jokowi Ma'ruf. Saya jujur jadi sebagai klien tuh jadi tertipu kayak gitu kan. Saya kan ngerasa kayak saya memilih dia tuh kan karena track recordnya yang ini. Ternyata track recordnya semuanya dibuat-buat. Tidak hanya mengungkapkan kekecewaannya pasca permasalahannya dengan mantan kuasa hukumnya tersebut, dokter yang juga pemilik bisnis di bidang kecantikan ini juga memberikan saran kepada masyarakat luas ketika ingin menggunakan jasa dari pengacara ketika sedang memiliki permasalahan hukum. Iya, jadi cari kuasa ini juga untuk kalian semuanya. Kalau cari kuasa hukum, jangan yang banyak bacotnya doang, banyak ngomongnya doang. Karena yang banyak ngomongnya doang belum tentu ada isinya. Ya dilihat track recordnya, dilihat benar-benar integritasnya. Dan ternyata integritas itu, beberapa integritas itu bisa dibuat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.